alat tulis, buku, Alkitab. Ketika saat belajar nanti semuanya sudah tersedia. Dan guru sudah sekarang memang semua sudah ada. Berarti anak-anak siap untuk belajar. Anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat? Sehat, Ibu. Kalau anak-anak sehat, berarti sebentar belajar anak-anak dapat menyimak pelajaran yang baik. Nah, sekarang sebelum belajar, guru mau dengar apakah anak-anak punya yel-yel semangat belajar? Ada atau tidak? Ada, Ibu. Oke, kalau memang ada, silakan anak-anak boleh memberikan yel-yel semangat belajar. Berdiri. Gerak empat B. Kami gerak empat B. Anak pintar, anak hebat, sopan santun, berprestasi. Gerak empat B. Sang juara. Yes, yes, yes. Tengok dong. Oke, anak-anak tadi kembali bagus. Dan yel-yel semangat belajar hari ini itu berarti bahwa belajar ini hari ini tetap anak-anak semangat berdasarkan yel-yel di hari ini. Nah, anak-anak sebelum belajar guru mau ambil aktif dulu. Nanti guru tanya ke kelas, Kesia, apakah teman-teman yang hari ini semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Semua hadir? Oke, ya anak-anak. Mata pelajaran agama Kristen yang kita boleh belajar hari ini dengan materi yaitu Yesus menyelamatkan manusia. Tetapi sebelum kita belajar, mari kita ada untuk bernyanyi secara bersama. Anak-anak tahu lagu Setia-Setialah? Tahu, Ibu. Oke, kita sama-sama bernyanyi. 1, 2, 3. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia sampai mati. Ya, sebelum belajar kita akan berdoa. Guru minta salah satu teman di antaranya ada yang boleh bersedia untuk boleh berdoa. Ada, silakan ya. Suara besar ya. Ya, teman-teman, mari kita ada dalam doa. Kita berdoa. Tuhan itu bahasanya kami akan memulai pembelajaran agama kita dan kami kepintaran dan kesehatan biarlah apapun yang diberikan oleh Ibu Lili karena boleh menjawab berkah terima kasih oleh Tuhan Yesus haleluya amin. Amin. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, tadi Bu Guru sudah jelaskan bahwa materi pelajar kita di hari ini tentang Yesus menyelamatkan manusia. Nah, karena itu Ibu Guru mau tanya dulu. Ibu Guru mau tanya kepada anak-anak tentang materi yang sudah pernah Ibu Guru ajarkan pada minggu sebelumnya, yaitu tentang penjelasan tentang Yesus. Dan Ibu Guru mau tanya, anak-anak tahu tentang Yesus? Tahu? Tahu atau tidak? Tahu, Ibu. Nah, ada yang mau dijawab tahu tentang diri Yesus? Silakan Kesia. Yesus lahir ke dunia mempunyai orang tua yang bernama Yusuf dan Maria, tetapi Yesus lahir dari Roh Kudus. Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Silakan ya. Yesus adalah adik Allah. Iya, ada yang lain lagi? Silakan. Selalu menolong kami. Yesus selalu menolong kami. Bagus. Ada yang lain lagi? Silakan. Dan Yesus setia sampai mati. Tuhan Yesus setia sampai mati sama dengan lagu yang tadi kita nyanyikan. Toh? Nah, anak-anak, kita akan belajar di saat ini tentang Yesus menyelamatkan manusia. Maka ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama itu menjelaskan cara Tuhan Yesus menyelamatkan manusia. Kemudian mensyukuri karya keselamatan dari Tuhan Yesus, menceritakan kisah pengorbanan orang-orang yang ada di sekeliling Tuhan Yesus, membuat sebuah karya kreatif untuk mensyukuri karya penyelamatan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak itu tujuan pembelajaran kita di saat ini. Ibu Guru akan menjelaskan tentang materi pembelajaran di hari ini. Mari kita lihat. Nah, anak-anak perhatikan, pada pasal terdapat Yesus Kristus dikenal sebagai Juru Selamat yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Manusia membutuhkan keselamatan karena manusia telah berdosa dan kehilangan kebenaran
kemuliaan Allah. Dosa memisahkan manusia dari Allah dan membawa hukuman kematian. Dapat kita lihat di dalam Roma 3 ayat 23. Oleh karena itu, Yesus Kristus datang untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari Allah. Nah, anak-anak, dari materi yang boleh kita lihat ini, maka kita dapat lihat bahwa Yesus menyelamatkan manusia itu adalah melalui kelahiran Yesus, melalui kematian Yesus, dan juga melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Anak-anak, dapat kita lihat itu lewat bacaan Alkitab yang boleh kita ketahui dari ayat kita Perjanjian Baru yang terdapat di Matius 2 ayat 1 sampai 12 yang tentang bercerita tentang kelahiran Yesus, dan kemudian tentang Matius 28 ayat 1 sampai dengan Matius 27 ayat 27 ayat 45 sampai 56 tentang Yesus mati, dan Matius 28 ayat 1 sampai 10 tentang kebangkitan Yesus. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan apa yang telah kita dengarkan pada materi sebelumnya. Sebelum Ibu Guru menyampaikan, Ibu Guru mau tanya dulu, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan ayat bacaan yang anak-anak boleh pelajari pada pertemuan sebelumnya, yang hari ini juga kita melanjutkan materi tersebut. Anak-anak boleh buka Alkitab dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kelompok 1 boleh buka di Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian pada kelompok 2 dapat membaca dari Matius 27 ayat 45 sampai 56. Dan kelompok 3 boleh lihat pada Matius 28 ayat 1 sampai 10. Saya ulangi lagi. Dapat kita lihat ada beberapa bacaan yang perlu dipelajari, yaitu dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Boleh kelompok 1 lihat, dan pada kelompok 2 itu boleh dapat dilihat dari Matius 27 ayat 45, Matius 27 ayat 45 sampai 56, dan kelompok 3 dapat melihat dari Matius 28 ayat 1 sampai 10 tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak ini Bu Guru saya bilang anak-anak untuk kalian membaca ulang lagi, tapi anak-anak memperhatikan lalu materi yang telah Ibu ajarkan itu ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu Guru tanya sesuai materi yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Sehingga saat ini Ibu Guru boleh bertanya kepada anak-anak, mungkin anak-anak masih memahami dan mengerti pelajaran yang telah anak-anak dapat pada minggu sebelumnya. Nah, dengan pertanyaan pertama, Ibu tanya dulu, Tuhan Yesus itu dia lahir di mana itu? Di mana? Di Bethlehem. Bagus. Apa lain? Tuhan Yesus memiliki orang tua atau tidak? Memiliki. Apa bisa jawab pada Ibu Guru? Orang tuanya bernama siapa? Yusuf dan Maria. Kemudian Ibu Guru mau tanya lagi, apakah Tuhan Yesus itu selalu membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara berdoa? Ya. Anak-anak tahu bahwa apakah ada tempat yang biasanya Tuhan Yesus berdoa untuk Allahnya? Di mana itu tempatnya? Di Getsemani atau di Taman Getsemani. Kemudian saya tanya lagi, apakah Tuhan Yesus ini dia mati untuk apa itu anak-anak? Dosa manusia. Saya mau tanya lagi, mungkin ada yang tahu ketika kebangkitan Tuhan Yesus, walaupun materi ini nanti Guru balik mengulang lagi, Guru mau tanya, apakah kebangkitan Tuhan Yesus itu berhubungan dengan salah satu hari raya Kristiani yang namanya raya apa itu? Raya Paskah. Nah, bagus. Nah, anak-anak, dari pertanyaan Ibu Guru itu berarti anak-anak sudah bisa memahami tentang bagaimana Yesus menyelamatkan manusia. Sekarang lebih jelas dapat kita lihat di sini bahwa Yesus Kristus dikenal sebagai juru selamat. Ia diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, anak-anak, manusia ini sangat membutuhkan keselamatan. Karena pertama, manusia ini telah berdosa. Dan kemudian manusia ini memiliki kehilangan kemuliaan Allah. Di balik itu anak-anak, dosa ini, dosa manusia dapat
memisahkan hubungan manusia dari Allah. Kemudian anak-anak, dengan manusia membuat dosa, maka manusia akan mengalami hukuman. Hukuman apa yang dialami oleh manusia yang ketika manusia itu berbuat dosa? Manusia akan mengalami kematian. Nah, anak-anak, oleh karena itu Yesus Kristus datang untuk menebus manusia, dan Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Karena itu boleh kita lihat di dalam Roma 3 ayat 23. Anak-anak, mari kita lihat bahwa dari karya keselamatan Tuhan Yesus melalui kelahiran, melalui penyaliban, dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus itu, maka inti daripada iman Kristen melalui kelahiran Yesus adalah merupakan penggenapan janji Allah dalam perjanjian lama yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Jadi ada di dalam kitab perjanjian lama itu anak-anak telah dituliskan oleh para nabi bahwa akan datang seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Nah, anak-anak perhatikan lagi, ketika Tuhan Yesus boleh lahir ke dunia, ia hadir ke dunia sebagai awal dari karya keselamatan Allah dalam sejarah kelahirannya. Bagaimana kita mengetahui itu? Jadi itu kita mengetahui dari sejarah para nubuat-nubuat yang terdapat ditulis dalam kitab perjanjian lama. Nah, karena itu ada tertulis bahwa seorang Mesias akan datang untuk dapat menyelamatkan manusia. Nah, seorang Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan manusia itu anak-anak tahu dia adalah siapa? Dia adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ini dia datang ke dunia dalam bentuk lahir ke dunia. Yang dia lahir ke dunia, dia menjadi manusia yang sama dengan kita, yang memiliki orang tua, dia dibesarkan oleh orang tua. Kemudian dia paling mengasihi orang tua dan sayang terhadap sesama manusia. Nah, anak-anak lihat bahwa Tuhan Yesus itu dia lahir dan dia berada di tempat yang bernama Bethlehem. Bernama apa tuh? Bethlehem. Pelajaran yang lalu telah berulang kembali. Kemudian Tuhan Yesus itu lahir di tempat yang berasal dari keturunan Daud. Jadi dia lahir dari keturunan Daud. Dan pada saat itu kita lihat bahwa apa yang telah tertulis bahwa dari keturunan Daud akan dijanjikan untuk ada seseorang yang memerintah dengan keadilan dan damai, yaitu adalah Tuhan Yesus. Nah, anak-anak kita perhatikan kembali kisah dari kelahiran Tuhan Yesus ini. Lalu kita melihat lagi bagaimana peristiwa keselamatan yang kedua itu adalah melalui penyaliban Tuhan Yesus. Anak-anak perhatikan bahwa Tuhan Yesus disalib ini adalah korban karena dosa manusia yang dapat menunjukkan kasih setia Allah dengan pengorbanannya. Bagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam bentuk pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu kita dapat tahu lewat kisah penyaliban Tuhan Yesus menjadi bagian daripada karya penyelamatan Allah untuk menebus dosa manusia. Anak-anak, Yesus mati di kayu salib. Kemarin pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa Tuhan Yesus mengalami berbagai hal penderitaan hingga ia harus mengalami kematian. Dan Yesus mati di kayu salib untuk dapat membayar seluruh dosa-dosa daripada perbuatan manusia yang mungkin bisa dibayar oleh diri Yesus Tuhan sendiri. Anak-anak lihat, dari kematian Tuhan Yesus itu adalah suatu pengorbanan yang paling tertinggi. Kemudian dalam kasihnya, ia sangat mengasihi manusia sehingga ia boleh rela menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Maka ia dapat melakukan suatu bukti karya Allah untuk boleh inisiatif melakukan cara untuk mau membebaskan manusia dari dosa. Nah, anak-anak, dari karya penyaliban yang berikut, yang ketiga adalah
Yesus bangkit. Apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus lewat kematian di kayu salib, Guru sudah menjelaskan sebelumnya, maka kita dapat ketahui bahwa Tuhan Yesus ini akan mengalami kebangkitan. Ia mengalami kebangkitan karena ia telah melakukan apa yang telah menjadikan janji Allah kepada Tuhan Yesus. Anak-anak kebangkitan itu adalah bukti bahwa ia adalah Tuhan dan ia telah mengalahkan maut dan dosa manusia sehingga dapat memberikan janji kepada setiap orang percaya bahwa lewat kebangkitan Tuhan Yesus, maka semua orang yang memiliki iman telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, karena itu lewat karya penyelamatan Yesus yang telah Yesus buat, dan Yesus lahir, sampai Yesus mengalami kematian, sampai Yesus mengalami kebangkitan, semuanya itu adalah karya penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus. Anak-anak lebih jelas, mari kita lihat pada video selanjutnya. Mana perhatikan pada video tersebut. Ini kutuliskan padamu, supaya engkau dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dara di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea, mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet, Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandunganmu. Ketika salammu ku dengar, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat. Hai kalian semua, lihat ratu orang yang begitu. Ya, kisah ini. Lihat ratu orang yang begitu. Ya, kisah ini.
Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus. Satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. Ibu, mengapa engkau menangis? Mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Artinya guru. Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafas. Yang mana setelah anak telah melihat video tentang karya keselamatan Tuhan Yesus, maka sekarang kita ada dalam kembali ada visual yang terkait dengan materi yang pada pertemuan kemarin dan materi pada pertemuan hari ini. Oke, kelompok di depan balik ke belakang. Kemudian perhatikan pada Alkitab yang telah guru sampaikan tadi. Perhatikan soal, perhatian pada ayat yang tadi dibaca tuh dari kitab Matius itu Matius 2, 1 sampai 12, Matius 27 ya. Dan Matius 20. Ya anak-anak, dari kelompok 1, 2, 3, apakah dari hasil diskusi yang telah didiskusikan bersama itu sudah selesai? Sudah, Ibu. Boleh kita sama-sama membahas dari tiap kelompok, boleh? Susah dari kelompok 1 silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, Ibu, teman-teman, ini saya akan membaca hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, Tuhan Yesus lahir di kota yang bernama Bethlehem. Yang kedua, orang tua Tuhan Yesus bernama Yusuf dan Maria. Yang ketiga, Tuhan Yesus berdoa di bukit yang bernama
Getsemani. Yang keempat, Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Yang kelima, kebangkitan Yesus disebut dengan nama Hari Raya Paskah. Oke, silakan. Kelompok Jawab pertanyaan berikut ini. 1. Tuhan Yesus lahir di kota yang bernama Bethlehem. 2. Orang tua Tuhan Yesus bernama Yusuf dan Maria. 3. Tuhan Yesus berdoa di bukit yang bernama Bukit Getsemani. 4. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia. 5. Kebangkitan Yesus disebut dengan nama Hari Raya Paskah. Oke, tepuk tangan. Terima kasih guru dan teman-teman atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membaca diskusi kami. 1. Tuhan Yesus lahir di kota yang bernama Bethlehem. Kedua, orang tua Tuhan Yesus bernama Maria dan Yusuf. Ketiga, Tuhan Yesus berdoa di bukit yang bernama Bukit Getsemani. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Kebangkitan Yesus disebut dengan nama Hari Raya Paskah. Terima kasih. Anak-anak dari hasil diskusi lalu berdasarkan anak-anak telah membahas tentang hasil diskusi tersebut dari kelompok di grup silakan ada yang mau bertanya? Berarti anak-anak sudah mengerti? Kalau anak-anak sudah mengerti berarti baik pelajaran hari ini atau materi hari ini anak-anak pasti sudah pahami. Nah, dari hasil diskusi guru akan menjawab bahwa kelompok 1 mendapat nilai 100, kelompok 2 mendapat nilai 100, kelompok 3 mendapat nilai 100. Dan dilakukan tepat waktu sehingga anak-anak mendapatkan nilai 100. Nah, anak-anak sudah selesai diskusi, anak-anak kembali ke tempat masing-masing. Lalu didapatkan nilai bagikan sebelumnya itu anak-anak akan membuat salinan mewarnai. Dapatkan nilai bagikan sebelumnya itu anak-anak membuat salib dan anak-anak mewarnai. Silakan. Kalau sudah anak-anak angkat, anak-anak salib itu angkat, masing-masing angkat. Masing-masing angkat salib. Ya, silakan. Oke. Dari salib yang kamu angkat itu saya mau tanya dulu. Apakah ada yang bisa menjawab makna dari salib itu? Desi, boleh? Pertolongan untuk semua orang. Salib makna yang dikatakan oleh Kesia adalah berkorban untuk semua orang. Siapa lain makna dari salib? Silakan. Iman kita dipulihkan. Iman kita dipulihkan. Makna dari salib iman kita dipulihkan. Silakan. Kebangkitan Yesus menyelamatkan manusia. Kebangkitan Yesus dapat menyelamatkan manusia. Oke, berarti semua sudah bisa memahami tentang salib itu adalah makna yang telah disampaikan itu untuk dapat menyelamatkan manusia. Dari anak-anak, Tuhan Yesus sudah memberikan kita selamat, kita sudah terbebas dari dosa. Jangan kita berbuat dosa lagi. Di rumah hormati orang tua, di sekolah hormati guru,
lalu menyayangi teman sebagai saudara, supaya kita tetap menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, pelajaran kita sudah selesai hari ini. Lalu Ibu Guru minta tolong pulang di rumah, tempel salib itu di rumah, supaya ketika melihat salib itu menjadi bukti bahwa saya tidak akan berbuat dosa lagi, karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa. Lalu anak-anak, ada tugas rumah yang nanti Ibu Guru bilang untuk anak-anak bahwa dari video yang sudah lihat itu anak-anak akan buat cerita di rumah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sudah dengar? Sudah. Oke. Nah, kita punya pelajaran sudah selesai di hari ini. Boleh kita akan mengakhiri dan nantinya anak-anak akan lanjut pada pelajaran selanjutnya. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pertolongan-Mu. Tuhan boleh memberkati lembaga SD Negeri 1 Paso, semua kami selaku para dewan guru dan anak-anak terkasih kami, terkhusus Kasar yang telah belajar mata pelajaran agama. Biarlah pelajaran yang mereka dapat ini Tuhan mereka mengerti dan melakukan dalam hidup kehidupan tiap-tiap hari. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Amin. Nah, anak-anak, akhir dari doa tadi kita semua sama-sama bernyanyi Bapa terima kasih. 1, 2, 3.